bersama Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya memilih tema hari ini, tenggelamkan masalahmu. Masalah harus ditenggelami. Ya. Pokoknya temanya enak lah. Ya, apa yang mesti kita tenggelami? Ya, di waktu 35 atau 45 menit ke depan kita akan belajar tenggelamkan masalahmu. Kalau lihat dari gambar, maka saudara pasti tahu ini Nabi siapa? Musa. Musa. Semua tuh di tengah laut, kan? Ini Musa, saudara. Kita akan belajar. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan untuk melandasi tema kita, tenggelamkan masalahmu. Mari sama-sama katakan tenggelamkan masalahmu. Tengok ke kanan, tunjuk teman saudara. Tenggelamkan masalahmu. 1, 2, 3. Tenggelamkan masalahmu. Ya, kita semua punya masalah, tapi kita tenggelamkan seperti orang-orang zaman dulu itu, ya. Saya nggak mau bilang negaranya, ntar teman saya dengar dia tersinggung, dia orang sana, ya. Tapi orang-orang zaman Fir'aun, ya. Kalau orang Kristen bilangnya Firaun, kalau saudara kita bilangnya Fir'aun, ya. Jadi mesti ada tekanan, ya kan? Nah, mari kita baca satu bagian firman Tuhan. Biar saya baca, saudara boleh ikutin, boleh pakai suara, boleh dalam hati. Demikian firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 30-31. Demikian pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ini orang Mesir nggak belajar jet ski sih dari Bapak. Kalau belajar dia bisa lolos tuh. 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudara, singkat kata singkat cerita, ini cerita bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel begitu luar biasa. Bahkan sebelum ini terjadi, Tuhan sudah memperlihatkan kedahsyatan kejayaannya lewat 10 tulah, ya kan? Ada dong ya yang tongkat jadi ular aja itu juga mujizat sebelum tulah malah, ya. Itu luar biasa. Tapi ternyata dukunnya Firaun bisa juga bikin tongkat jadi ular, ya. Walaupun ularnya dimakan sama ularnya Musa, tetapi ternyata setan juga bisa ngikut-ngikutin. Bisa bikin KW1 super juga bisa, ya. Nah, kita akan belajar perjalanan keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, menghasilkan banyak cerita yang luar biasa, terutama berkaitan dengan ketergantungan bangsa Israel dengan Tuhan. Jadi kita akan lihat bagaimana persoalan-persoalan itu harusnya bisa ditenggelamkan. Sebagai pelajaran pertama, bagaimana Tuhan menenggelamkan bangsa Mesir yang coba menghancurkan umat Tuhan. Nah, peristiwa menyeberangi Laut Teberau menjadi satu pelajaran yang baik untuk kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Saudara dan saya punya masalah, malam ini kita punya masalah. Satu-satunya orang yang gak punya masalah malam ini adalah pemain bass kita, karena dia baru menikah. Semuanya indah deh pokoknya. Kita tunggu nanti beberapa tahun kemudian baru dia bilang, benar Pak Pendeta, menikah itu tadinya persoalan sendiri jadi dua, ya. Tapi ada Tuhan. Kan saya selalu bilang, kita tetap dua. Jangan saudara perkosa ayat bilang, kita melihat dua tapi satu. Kita tetap dua, disatukan oleh Yesus. Kelakuan mah tetap dua. Ya, perempuan nangis kalau ada masalah, cowok pakai otak cuma kan cengeng gitu aja nangis. Ya nangis lah, duit belanja nggak kiri, ya sabar aja, ntar Tuhan bisa kirim kan gitu, ya. Nah, kita akan belajar. Pokoknya pengantin nggak ada masalah malam ini, ya. Dan kita akan lihat lagi, puji Tuhan. Nah, mari kita lihat bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan dapat menenggelamkan masalah yang dihadapi bangsa Israel. Saudara tahu bangsa itu adalah bangsa yang kepala batu, bangsa yang keras seperti saudara dan saya. Kita tahu Tuhan ada, tapi kita masih suka mempertanyakan Tuhan. Kita tahu Tuhan udah tolong kita sampai hari ini, dan besok waktu kita nggak merasa lebih baik dari hari ini, kita bilang, mana Tuhan? Tuh dia tuh bangsa pilihan yang selalu bilang begitu. Begini firman Tuhan yang pertama. Waktu mereka berada dalam tekanan, lalu waktu Musa bingung, dan Musa mulai bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan jawab begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Kan Musa berseru, nanti saudara baca ya di rumah, ya. Nggak bisa saya baca semua, itu mesti retreat. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya.
Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara tahu, ketika semakin dekat orang Mesir ini akan menghantam mereka, masalah begitu berat. Kalau pakai bahasa sehari-hari Tuhan bilang gini, Musa, capek gue malu. Udah lihat dong, sejak lu gue panggil, semak belukar ada api, ada suaranya. Sejak saya suruh tanganmu masuk, keluar sakit kusta, masuk lagi sembuh, masih gak percaya. Oke lah, you percaya. Masa orang Israel gak percaya? Gak bisa lihat ada belalang, gak bisa lihat air jadi darah. Masih aja gitu kan. Makanya yang pertama, kalau kita mau menenggelamkan masalah, saudara dan saya harus berani menunjukkan iman dengan tindakan nyata. Makanya Tuhan bilang gini, Musa, tongkat lu gebuk-gebuk, biar lu tahu, lu gak beriman, lu cuma mengalami Tuhan, tapi ada masalah lu ngadu lagi. Kalau ada masalah bertindak, tongkat dipukul. Ngerti ya, itu kiasan lain. Jangan saudara ada masalah ambil tongkat sapu lo pukul bini lo. Datang polisi ditangkap, penganiayaan namanya. Jadi Tuhan mau, ayo tunjukin imanmu dengan tindakan nyata. Masa saya mesti ulangin lagi? Dan memang akhirnya Tuhan mengerti, Tuhan ulangi lagi. Udah pukul tongkatmu tuh ke air. Biar kau lihat masalahmu mulai terbuka, ada jalan keluar. Dan bangsa yang gak tahu diri itu melihat. Dan orang-orang yang sekolahnya tinggi, pintar sampai sekarang meneliti. Karena katanya ada hitungan kalau angin barat atau angin timur bertemu bisa mengangkat air. Benar, saya percaya itu. Tapi itu sekelas air Sungai Ciliwung. Bisa jadi keangkat. Tapi kalau Laut Merah, saudara udah ke Israel kan, masuk dari Mesir lihat Laut Merah. Di seberangnya ada Arab Saudi, di seberangnya ada Jordania. Kalau dari sana di seberangnya ada Mesir, di seberangnya ada Israel. Ya, laut segede gitu terangkat. Cerita ini bukan dongeng. Kenapa? Karena 3 agama besar di dunia mengakui cerita ini. Ya kan? Agama besar di dunia ini ada 3, Yahudi, Kristen, dan Muslim mengakui cerita ini ada. Jadi kalau cerita ini bukan bualan, sorry, bukan seperti cerita hikayat kita di Indonesia yang orang terbalik jadi perahu. Ya kan? Bukan. Yang kalau kita bilang kata Danau Toba terjadinya dari orang yang apalah lari terus anak gadisnya jadi batu tergantung, ya itu bisa jadi bisa enggak, masih penuh dengan perdebatan. Tapi cerita ini ada. Saudara boleh pergi ke Mesir, saudara boleh tanya orang di sana, kan gitu. Jadi bukan hikayat, karena diakui oleh 3 kepercayaan besar. Jadi yang pertama, ketika ada masalah dan saudara mau menenggelamkan masalah itu seperti pasukan Firaun, saudara dan saya bukan kebanyakan nangis dan ngadu sama Tuhan. Saudara karena sudah percaya Tuhan, stop ngadu. Saudara perlu bertindak, saya perlu bertindak untuk berani menunjukkan iman dengan tindakan nyata. Bahwa persoalan yang saya hadapi hari ini sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, saya tahu persoalan itu pasti ada, tapi saya bisa tenggelamkan. Kalau Musa bisa ketok terbelah air untuk jalan keluar persoalan, maka saya juga percaya. Waktu saya melangkah dengan tindakan nyata, itu sama juga dengan saya mengetuk sehingga Laut Merah terbuka dan masalah saya juga terbuka untuk diselesaikan. Lihat kiri kanan saudara, bilang masalah lu bisa diselesaikan. Jangan cengeng lah, badan gede hati rinto lu pade, ya kan? Badan gede lagu hobi dangdut dulu, ya kan? Nah, saudara mari kita lihat. Yang pertama, tunjukkan iman dengan tindakan nyata. Yuk mulai hari ini apapun persoalan saudara dan saya, kita tunjukkan bahwa Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Saya punya masalah besar juga saudara. Saudara pasti punya lah. Tapi masalah itu menjadi kecil ketika kita lihat pekerjaan Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kalau saya gak kuat menghadapi masalah, umur saya gak sampai 55, 40 udah mati. Karena saya nyerah. Saudara kan gua, ada yang lebih tua dari saya kan. Saya gak usah tanya orang, dari cara duduk kelihatan dia udah tua. Ngelonjor, dikit lagi jatuh. Saya bisa lihat kok dia lebih tua. Gue udah semangat gini dia ngantuk, oh gula darah tinggi. Ya udah dia lebih tua pasti. Nggak mungkin yang 40 ngantuk begini ya kan? Kurang gula malah dia. Nah, jadi ini jelas. Berani tunjukkan iman pada tindakannya. Dan ini Tuhan yang suruh. Musa. Tetap dong, biar warga lu tahu, biar ini warga negaramu ini tahu bahwa lu punya iman, tunjukin supaya orang Mesir juga tahu bahwa lu tuh enggak. Kalau anak sekarang bilang enggak punya Tuhan yang kaleng-kaleng, ini Tuhan yang benar.
Bukan Tuhan banci-banci, ini Tuhan yang benar. Ketok, udah 10 kali dia lihat mujizat, biar tambah lagi cepat. Gitu ya saudara ya. Ngomong kita udah gak ketemu lagi ya, tahun ini udah habis ya. Semoga tahun depan kita masih ketemu. Besok Kamis saya khotbah di sini saudara. Datang, kan kita udah gak ketemu lagi. Temanya bucin, budak cinta. Kalau datang gue tahu mau buaya-buaya lagi. Gue tahu, gue kalau tutup, kan hidung belang kan tutup dari alis gue udah bisa lihat. Ya, temanya bucin, budak cinta. Besok gue urusan perempuan lah, doa puasa sama ibu-ibu. Lu gak usah datang lah, norak lah ya. Tapi doa puasa boleh datang, habis itu pulang. Karena menunya gue besok saya spesial jam 12, RW sama CI. Lu gak gue bagi, gue doang atau main game. Makanya olahraga nyari nih besok mau makan babi. Yang kedua saudara, selanjutnya bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan dapat menenggelamkan masalah yang dihadapi. Ini kan di bangsa ini kalau saudara baca ayat ini, udah ditolong di situ, berapa hari kemudian ribut dimarah. Lalu dia jalan lagi 3 hari kemudian di Rafidim. Terus aja bangsa ini. Makanya yang masuk tuh cuma 2 kan, dari generasi pertama. Siapa? Yosua dan udah yang lain itu udah anak-anak padang gurun semua. Hebat bangsa Israel. Di padang gurun kalau kita bicara kalau dia perempuan, kalau dia datang bulanan, gimana rasanya? Dia hamil melahirkan di padang, aduh gak bisa dipikirin deh gimana. Alkitab bilang sepatunya gak tipis. Kita tipis tuh, lo cek aja hak kiri kanan banyakan jalan. Dia jalan di padang pasir. Yang lebih hebat lagi dia bisa beranak tuh di padang pasir, pabrik jalan terus. Itu Israel hebat ya. Jangan coba-coba ya Israel waktu itu. Jangan coba-coba lu diamin, dia bisa berkembang biak banyak. Makanya Mesir takut dalam waktu singkat. Dalam waktu hampir 400 tahun mereka bisa menguasai negara itu. Dan kalau dipikir-pikir sekarang juga dunia dikuasai mereka ya. Kalau boleh pergi kemana ada tuh orang begituan. Saya pikir dulu di Cina nggak ada banyak di Shanghai. Bilang nggak, ya banyak. Mereka sekarang kawin lagi, banyak kawin sama orang Chinese. Waduh, orang Indonesia di mana-mana. Semoga mereka bertobat yang kawin supaya sama sama kita surga nanti. Lihat yang kedua. Dikatakan begini saudara di ayat yang ke-18. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kan lalu Tuhan keluar lagi kalimat yang luar biasa. Dikatakan kalau lu ketok terbuka orang Israel, masa sampai diulangin lagi. Dia bilang akan mengetahui bahwa yang ngomong-ngomong sama lu itu Tuhan. Padahal mereka sudah lihat jauh sebelum ada di depan laut Teberau. Itulah kita saudara. Udah lihat Tuhan ada. Udah gak masuk akal ya. Saya gak tahu kalau saudara lahir anak orang kaya, perusahaannya banyak, terus lo jadi direktur, udah lo gak ngalamin lah perihnya padang gurun ya. Tapi kalau saudara lahir cuma gara-gara geledek lo keluar di dunia. Dulu kan bini emak kita lo gak punya duit, kaget, hidup susah. Bapak gak jelas kerja di mana, pokoknya pergi pulang malam bawa duit. Emak gak kerja, anak-anak emak cuma dia nyuci, anak kos, tetangga. Kita bisa kawin loh saudara. Kita bisa punya anak, bisa gedein anak. Apakah itu bukan pekerjaan Tuhan? Tapi masih banyak orang mempertanyakan pekerjaan Tuhan. Sampai Tuhan bilang ini, Musa lu kasih lihat mereka bahwa lu punya Tuhan yang benar. Jadi ternyata Tuhan bilang begini, maka orang Mesir akan mengetahui. Ya, waktu diketok supaya orang Mesir tahu, supaya orang Israel tahu bahwa you punya Tuhan. Jadi yang kedua, ketika masalah ada, ketika saudara tadi poin pertama berani menunjukkan iman, persilahkan dong Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup saudara. Itu tandanya waktu kita pasrah, kita biarin Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup. Kita kadang-kadang bikin kotak sama Tuhan. Gua ngasih, gua akan ibadah kalau. Ya kan? Orang Kristen itu harusnya walaupun lo belum tolong gue sekarang, gue tetap percaya lo Tuhan. Gue percaya lo Tuhan kalau lo tolong. Wah udah berat. Kita masih hidup sekarang karena Tuhan tolong kita. Masalah ada. Walaupun kau belum tolong sampai malam ini Tuhan,
Aku tahu mujizat yang kau lakukan sejak aku lahir sampai sekarang gak akan pernah berubah. Jadi saatnya ketika ada masalah, persilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya dalam hidup saudara. Bikin dunia heran. Di tengah ukuran dunia kita boleh dibilang miskin, ukuran Tuhan gak pernah kita dibilang miskin. Kita menjadi kaya sampai-sampai dia miskin. Tuhan bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Jadi saudara dan saya jangan pernah terjebak dengan kata miskin. Saya nggak suka kalau bilang miskin, saya miskin kalau saya lihat orang yang di atas saya. Tapi saya kaya raya kalau saya lihat orang yang tadi kita lampu merah dia nyanyi pakai warna silver. Ya yatim piatu, ini engkau yatim piatu, miskin bener dia, kok kaya banget kalau lihat dia. Tapi habis itu ada yang pepet mobil harga 2M ya gue miskin banget. Kan susah kalau ukuran ini. Ukuran seseorang ketika dia tahu ada masalah dan dia berani tunjukkan imannya, lalu dia mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidupnya di tengah masalah, maka masalah itu akan lebih mudah untuk ditenggelamkan. Tuhan sampai bilang biar orang Mesir tahu, biar yang ikut sama lu juga tahu. Itu ayatnya jelas. Supaya Firaun kereta kudanya juga tahu. Jadi Musa tugasmu ketok dan biarkan Tuhan. Makanya ada ayat gini, aku akan berperang ganti kamu. Makanya tadi di minggu saya bilang, Alkitab bilang, Nuh dengan imannya menghukum banyak orang. Imannya Nuh menenggelamkan banyak orang. Imannya Nuh menyelamatkan 7 orang yang lain. Jadi iman saudara dan saya semakin menjadi-jadi, semakin dahsyat ketika kita membiarkan Tuhan sebebas-bebasnya mau menunjukkan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mulai hari ini kasih dong dia. Kasih dong Tuhan kesempatan. Kita yang tutup kesempatan Tuhan untuk berkarya. Kita yang bilang gak mungkin. Ada sih yang gak mungkin ya. Ada orang bilang firman Tuhan bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ada lah yang mustahil. Kalau saudara pengen jadi presiden Indonesia itu pasti mustahil. Saudara minta, saudara berdoa, teriak, gak makan 40 hari 40 malam. Tuhan nangis. Gimana gue gak nolong lu? Lu ikut partai juga kagak. Punya duit 10 juta juga kagak. Menjadi presiden kan punya duit minimal berapa? 50 miliar kali. Lu gak punya semua, lu jangan bikin orang iri dong kata Tuhan. Kalau minta kira-kira dong. Makan sehari 3 kali aja puji Tuhan mau jadi presiden. Kan begitu. Nah orang yang suka perkosa ayat seperti itu. Ya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Hari Minggu saya bilang, maksudnya apa? Orang yang gak mungkin masuk surga jadi mungkin masuk surga. Itu dia baru keren. Tapi kalau saudara bilang, Tuhan, gue udah ikut Tuhan nih, ikut kaum pria gak pernah bolos. Bahkan di Covid aja gue nangis terus gak ada ibadah. Masa gue gak bisa punya rumah 4.000 meter, 1.000-nya kandang kuda, gue mau main kuda tiap hari. Kok gila, motor aja gak pernah full tank. Jadi kira-kira juga kalau minta ya, jangan sampai diketahui dengan orang seiman. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Orang bilang lu mustahil sekolahin anak. Nah saya gak setuju, Tuhan bisa sekolahin anak. Itu baru pakai ayat benar. Ya tapi kan gak kerja. Lu setia aja. Ada masalah bahwa Tuhan, biarkan Tuhan berkarya dengan kemuliaannya dalam hidupmu. Anakmu sekolah, karena apa? Itu kebutuhan. Jadi yang kebutuhan itu bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Semua terpenuhi. Saya suka sekali ayat Filipi 4:19, Allah akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Itu jelas. Jadi persilahkan Tuhan. Hari ini apa masalah kita? Tuhan ambil alih. Saya percaya Tuhan. Saya akan tunjukkan iman saya kepada banyak orang. Saya tunjukin dengan nyata, dengan cara saya persilahkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ya, saya percaya teman-teman kita nih yang main musik, pemimpin pujian, kalau nggak mau mempersilahkan Tuhan berkarya dalam hidupnya, nggak kuat juga main musik. Itu lebung, nggak mungkin kuat lah dia jadi penyanyi gereja di sini. Aduh, nggak mungkin. Saya nggak mungkin kuat lah. Nggak, kalau bukan karena Tuhan tunjukin dong. Pasti harus dan nggak bisa kalau yang namanya mau untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua jelas, perlihatkan Tuhan, ya, biarkan kemuliaannya diperlihatkan pada saudara. Yang ketiga, saudara, jangan lama-lama ya, lama juga nggak tobat kan. Berikut, bagaimana? Itu masih suka berantem nggak? Judi bola main terus loh gara-gara ini loh, gara-gara COVID. Kemarin MU kalah 5-0. Siapa tuh Force setengah mati lu kan? Tenggelam kau dengan masalahmu. Force setengah menit lagi, gila nggak lu?
Sampai ada Ronaldo menang kan, gue sih nggak hobi bola, nggak nonton saya. Cuman pagi lihatnya Detikcom 5-0, nyamor loh, yang masih main taruhan bola ya. Duit lebih lagi, kayak lebih ya kan. Kolektor ceban, kemarin kalah bola 500. Mati lo, tenggelam lo semua, tenggelam aja lo, mati. Sorry ya yang tersinggung ya. Dia kan taruhan bola gopek. Gue kalau menang perpuluhan, paling lo benjur. Menang di perpuluhan. Iya, lo dapat 450, besok sakit perut, berobat lo 1,5 juta. Nggak ada tekor lo kalau bohong-bohong sama Tuhan. Lihat yang ketiga, saudara. Ya, berikutnya, bagaimana Musa dengan pertolongan Tuhan dapat menenggelamkan masalah yang dihadapi. Lihat Keluaran 14:22 bilang begitu, luar biasa sekali. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Ya kan? Sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Lihat, orang yang menenggelamkan masalah harusnya menjadi orang yang bisa menikmati pertolongan Tuhan dengan antusias tanpa keraguan. Tadi saya katakan saudara, yang pertama begitu ada masalah, berani tunjukin iman saudara dengan tindakan nyata. Dan waktu kau menunjukkan, caranya adalah memperlihatkan kemuliaan Tuhan di dalam hidupmu dan mempersilahkan Tuhan sebebas-bebasnya. Waktu kita tunjukin iman kepada orang-orang bahwa di dalam masalah saya ada Tuhan yang bekerja sebebas-bebasnya, maka saatnya waktu Tuhan itu bekerja sebebas-bebasnya, saudara dan saya harus menikmati pertolongan Tuhan itu. Bukan dengan lemes-lemes, dengan antusias, tanpa keraguan. Jadi hari ini masalah kita jangan pernah ragu. Gue yakin, gue sudah percaya dan akan memperlihatkan kepada saudara, kalau saya punya masalah, gue gak akan nyerah dengan masalah gue. Gue akan perlihatkan sama lu semua, misalkan kita berteman, Tuhan bekerja dalam hidup saya. Itu sebabnya saya tidak takut menghadapi masalah. Saya punya antusias bahwa ke depan hidup saya pasti lebih baik. Itu namanya orang yang antusias tanpa ragu. Saudara datang ke tempat ini mungkin masih ragu, pulang dari tempat ini jangan pernah ragu. Kalau mau lihat mujizat, jangan ragu. Kalau mau lihat mujizat, jangan batasi Tuhan. Kalau mau lihat mujizat, pertontonkan bahwa kita benar-benar beriman untuk menikmati mujizat Tuhan. Itu baru keren. Jangan laut merah, kita nggak bakal kesana. Laut Ancol bisa saudara terobos, ya kan? Yang nggak bisa kita terobos tuh laut Bini Tetangga. Itu lautannya berat, apalagi kalau dia nyuci baju, terus ngejemur, pas kita lagi main burung kan di rumah. Bini Tetangga. Ya, tenggelam dengan masalah. Nah, saudara nikmati pertolongan Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menikmati pertolongan Tuhan. Banyak orang Kristen hari-hari ini masih bertanya, benar gak sih Tuhan tolong saya? Padahal Tuhan lagi berkarya, bekerja dalam hidupnya. Nah, orang yang tidak menikmati biasanya dia pesimis. Dia percaya Tuhan tolong, tapi pesimis dia akan menang dalam setiap persoalan. Dia tidak antusias, dia tidak meresponi dengan semangat, dia gak punya euforia untuk meyakinkan dirinya bahwa Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan yang menepati. Ingat, persoalan kita adalah persoalan yang saya ingin katakan masalah-masalah kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan itu persoalan yang dibuat-buat. Tapi kalau kebutuhan, kita nggak buat-buat, tapi mungkin kita ragu dengan kondisi istri, kondisi anak, kondisi mertua, keluarga yang sakit. Nah, hari ini Tuhan bilang jangan. Masalah itu harus tenggelam. Dengan apa? Engkau punya semangat, engkau punya antusias, engkau harus tetap maju dan mempercayakan Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Lalu tunjukin itu semua di hadapan keluargamu, di hadapan teman-temanmu. Imanmu kau tunjukin dengan iman yang menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan akan bekerja bebas dalam hidup ini. Dengan bukti setiap hari saya punya semangat. Gak ada keluar rumah langkah gontai. Semua harus yakin. Keren, rambut basahin kayak saya gini. Duit mah cuma banggol. Jangan sampai orang tahu duit kita 15.000. Bukannya kita sombong. Kalau kita lagi ngobrol, orang mesti lihat kita yakin gitu kalau ngomong. Bukannya mau bohong gitu, tapi kok senang nih ngobrol sama dia. Yakin lo, gak ada takutnya. Kan tadi saya bilang, orang kalau benar gak ada takutnya. Ya saya rasa saya ngomong benar, saya gak perlu takut. Ada orang main judi bola kan gitu kan, betul gak? Benar, bisa jutaan proyeknya cepat 20. Itu ngomong benar, gimana lo menunjukin kemuliaan Tuhan? Ya
Ya nggak hobi bola lah, dia mau tawan ayam lah, dia main cupang lah, semuanya dijudi. Dan bulu tangkis lagi rame tuh bulu tangkis. Saya sih nggak nontonnya gitu, udah nggak nonton lagi lah, cuman baca aja. Capek lihat kok bolak-balik tuh. Besok pagi lihat Indonesia menang deh. Bola 11 orang kejar-kejaran, capek nontonnya. Lihat aja, oh 5-0, Cristiano Ronaldo gajinya gede. Kalau saya ngobrol mau katanya, emang sepak bola tuh menghina kita bener. Kerja setengah mati dia seminggu 250.000 pound sterling, hitungnya capek loh. Gaji dia seminggu kita makan setahun rame-rame. Kan? Tapi ya udah biarin aja tuh keadilan Tuhan lah. Masing-masing dia juga membayar dirinya nggak sebebas kita kan. Bangun pagi jam 4 lari-lari sampai jam 10, tidur siang sore lari-lari terus sampai umur 36. Kan lu nggak mau, lu enak mau tidur jam 2 bangun jam 10 ya lu makan tempe. Ya kan gitu saudara ya. Saya bilang mindset lu jangan ngayal mau jadi pemain basket. Lu mau jadi pemain basket lu masih main game online sampai jam 12 nggak bakal jadi, sampai mati bangkit lagi lu. Kalau lu mau jadi seperti Michael Jordan, ya lu tidur jam 9 malam. Bangun lu jam 4, makan telur setengah matang 3, minum susu segelas, lo lari 2 jam, nah lu pasti kaya. Gitu kan, kita kan nggak mau, maunya mujizat Tuhan masih terjadi. Gimana makan enak kalau ada undangan doang? Kalau ada undangan bertahan aja, telur 3, dadar gede, yakin garam kecap, makan berenang pakai doang. Demi membela ketidakmampuan, Daniel aja sehat makan pas-pas. Anaknya, lu kan bukan Daniel, lu dibuat hoax. Namanya buat ho aja ngaku-ngaku Daniel, ya kan? Nah ini penting saudara. Yuk kita mulai menikmati pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Antusiaslah jadi manusia, ya. Kita ini manusia yang diciptakan Tuhan serupa segambar, harusnya antusias. Datang ibadah antusias, gembira. Saya antusias banget nih. Sampai seminggu sebelumnya tanya Hani, flyer mana? Wah, jaket merah foto di situ. Yang baru. Yang terakhir gue foto tahun 2010, gue masih gemblong begitu. Mahal gue begini. Tapi nggak apa-apa lah kalau ganteng kan abadi ya kan saudara ya. Mau tahun berapa aja enak aja dilihat. Duit nggak ada, tapi yakin ya kalau ngobrol jangan susah. Kan ngobrolnya di bawah, besok minggu depan pakai jangan. Gue susah, gue jangan gembira. So, lu tahu nggak? Gue nggak susah. Gue lagi tertunda mau diberkati Tuhan. Tapi pasti ngomongan itu meyakinkan. Ya. Kita gimana nih Kompria mau ke Bogor? Gak ada kendaraan, beli. Ya kan? Terus lo bilang, Pak beli. Begitu nggak mustahil beli. Lo minggu depan tetap nggak beli. Jangan aneh-aneh, ya kan? Beli dari mana? Kagak kasih DP. Ada orang bilang nih, Pak saya mau ke Israel, saya beriman. Gak pernah pergi. Lo gimana segunung gak pergi. Lo emang gimana kalau ke Israel? Ya lo kasih paspor sama duit 500.000, baru lo berdoa. Kalau nggak lo kasih nggak bisa pergi. Saya kalau bawa rombongan saya bilang, kenapa Musa nggak masuk ke Israel? Ya soalnya dia ini Pak Ketua, enggak, karena Musa gak punya paspor. Makanya sampai Jordan doang, ya enggak, dia punya paspor. Gua ada paspor, gua masuk tuh. Cuma ada yang percaya lagi, begitu ya Pak, jangan lu ada paspor, lu lebih bego lah. Nah itu, aku Kristen, sepanjang jalan kayaknya hebat. Gua bilang, Musa gak punya paspor, kita punya, makanya masuk. Oh dulu emang pakai surat juga masuk, ya. Oke, kalau ada berkat pergi ke sono, belajar dulu, nggak kawan bloon. Malam-malam kita bawa jalan, makan, minum, kita bayarin lah, murah ya. Anggur di sana $11, kita bayarin aja. Terus kita jalan pinggir laut, bisa lagi. Dia lihat Tiberias kan, sebaru lima. Tiberias loh, mati yang kemarin lo ngambak. Oh tidak ngambak, enggak. Makanya ya, tolong juga orang Kristen juga mesti banyak belajar. Mendarat di Mesir, besoknya kita ke piramid. Bisa yakin lo video call. Kita udah sampai di Yerusalem. Yerusalem ada piramid, bingung gak? Gue saya sama teman, ini rombongan lo. Iya. Lu bawa rombongan yang kali mampu yang udah disuntik dong. Piramid di bilang Yerusalem. Ini ngomong bener, kalau mati dong di mimbar ya kan. Kira ada macam-macam gitu. Nah jadi memang kita harus pintar juga hari-hari ini ya. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Kalau saya ngomong orang lebih pintar, saya diam aja lu, saya diam aja. Dia ngomong belak-belakan lu untuk baca Google. Saya ngobrol nih sama bapak nih, dia orang kaya nih. Ngobrol aja, saya buka aja Google. Misalkan dia ini Alex gitu, apa Hengki. Oh iya, kita diam aja deh. Oh iya. Begitu kita lihat di Google namanya nggak ada Allah. Kalau bangun nomor
lu kecap angsa lu. Kan gampang saudara ya. Sekarang orang bisa bohong, ngaku kaya, kita cek aja Google ada nih orang. Pas kita lihat sancipanya 250 M tahun sekian, ini bohong sini ini. Bini yang sekarang bini ke-17. Wah. Jadi nikmati. Oleh hari nikmati ya. Saudara punya Tuhan Yesus, saya punya Tuhan Yesus. Hidup dinikmati, gembira aja. Jangan sampai tua muka, jangan sampai sama umur tuaan muka. Itu tuh selalu saya bilang. Pulang lu pada ngaca, lihat umur lu berapa, lihat muka lu. Seimbang nggak? Kalau nggak, aduh banyak jemur lagi deh. Biar COVID turun jemur terus. Biar segar. Karena orang udah pada nggak jemur ya. Dulu jemur bulan Juni kayak orang gila, semua punggung hitam. Ya kan? Sekarang nggak ada, biarin aja dah. Ya kan? Ya nikmati itu, nikmati. Izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Jangan bilang saya nggak punya talenta, saya nggak punya bakat. Setiap orang punya, paling jelek. Bentar lagi, tidak kali bunyi. Saya juga bilang dulu gitu loh. Buat anak. Ya, saudara dia. Yang keempat, saudara, apa yang bisa kita pelajari? Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Udah di tengah jalan, mau balik. Gitu kan? Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara, waktu masalah semakin berat, waktu saudara mulai menjadi orang Kristen yang mau tetap mempertontonkan iman saudara kepada keluarga, waktu saudara bilang berkata, Tuhan, aku tahu, aku percaya, kalau kau tolong saya persilahkan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidupku. Lalu yang ketiga, waktu kau mempersilahkan Tuhan menyatakan kemuliaan dalam hidup itu, terus bekerja dengan semangat, nikmati, penuh antusias. Dan pada akhirnya waktu engkau tidak kalah dengan gertakan lawan, tidak kalah dengan masalah, lihat, masalah sendiri, ya perhatikan, akan tenggelam bersama pengakuannya. Jadi waktu ada orang menekan Bapak, lu begitu dia tetap bertahan, mempersilahkan Tuhan membela, saya sendiri akan tenggelam dan bilang, memang Tuhan lu hebat. Bikin seperti itu, dan itulah yang diakui oleh Mesir. Sepertinya Tuhan berperang sama kita. Kita lebih baik balik. Tuhannya luar biasa. Makanya biarkan masalah itu tenggelam bersama pengakuannya. Saudara, kalau kita terus dalam Tuhan, orang akan mengakui Tuhan kita hebat. Tapi kalau kita kompromi waktu Tuhan mau berkarya dan kita kompromi dengan kekuatan kita, saudara nggak akan pernah bisa menang. Dan orang akan bilang, mana Tuhan lu? Ketika istri bilang, mana Yesus? Mana Yesus? Kita makan susah. Dan kita mulai kompromi. Colek kiri, colek kanan, tipu kiri, tipu kanan. Tuhan nggak akan pernah berkarya. Tapi waktu istri kita bilang, mana Yesus? Anak bilang, Bapak gereja aja, duit nggak ada. Terus biarkan Tuhan berkarya. Maka nanti istri, anak, keluarga, ipar yang menganggap kita rendah akan bilang, memang lo di dalam Tuhan. Lo harus akui luar biasa Tuhan. Gue gak berani adalah jahat sama lu. Gue takut balik ke gue. Ya, ada orang niat jahat, malah dia tenggelam dengan kejahatannya. Dan dia mengakui. Inilah yang perlu kita belajar. Kalau orang Mesir mengakui, roda gue miring, jalan gue berat, kayaknya dia bakal mati nih di tengah laut. Akhirnya mereka gak sempat balik. Mereka ditenggelamkan oleh laut Teberau. Masalah itu ditenggelamkan oleh laut Teberau, laut merah yang sekarang masih ada. Sekarang masih ada, saudara. Nah, oleh karena itu biarkan masalah tenggelam bersama pengakuannya. Orang-orang yang jahat sama kita hari ini, biarin dia tenggelam sendiri. Biarin dia mengakui. Nggak perlu kita bilang, Tuhan gue hebat ya. Biar lu tahu, nggak perlu. Kita fokus aja sama tanggung jawab kita sama Tuhan. Fokus saya pendeta, saya fokus aja sama pelayanan saya. Ada yang ngomongin bodo amat. Ya, bodo amat, pokoknya gue fokus aja. Oh, udah, gue hidup matinya begini udah. Jadi gue nggak mau bahasa Jakarta, nggak mau goblok lah menghadapi orang-orang kayak gitu. Di fitnah apa? Aku bodo amat. Yang penting gue terus aja, nggak pernah berubah. Sama aja semangatnya, mau orangnya 5, 10, 20, 500, sama semangat. Nggak ada urusan. Yang penting orang-orang yang coba menjatuhkan saya, dia harus mengakui Tuhan saya hebat. Karena saya biarkan Tuhan menolong saya, dan saya hanya tetap antusias melayani Tuhan. Saya percaya di sahabat-sahabat yang main musik, pemimpin pujian, adalah juga orang-orang yang membiarkan Tuhan berkarya dalam hidupnya, yang ada di meja operator, Mr. Tobing dan kawan-kawan Tobing CS. Banyak mungkin orang yang ngomongin dia, si Tobing ini, tapi dia tetap ada di posisinya. Ingat loh saudara, lu ngomongin ketua bapak-bapak nih, ketuanya males, kebaktian tetap ada.
Lu nggak mau datang kebaktian tetap ada. Jadi siapa yang salah? Pengurus nggak pernah salah selama dia tetap membiarkan Tuhan berkarya, memberikan Tuhan sebebas-bebasnya membawa kaum pria ini lebih tinggi di level berikutnya. Maka orang-orang yang ngomongin kaum pria, dia sendiri kehilangan persekutuan, dia sendiri akhirnya di rumah, dia sendiri sibuk cari-cari kesalahan, tapi kita tetap bertumbuh dalam Tuhan. Dan orang yang seperti itu tenggelam sendiri, iman tidak bertumbuh, blow on sendiri, dan akhirnya dia bersama-sama dengan orang di api neraka yang katanya disodok pakai besi panas dari kepala sampai bawah. Iya kan? Katanya, gua sih belum pernah di neraka. Kan ada yang cerita-cerita situ kan ya kan, tusuk sampai dari kepala sampai belakang. Wih, ya begitulah kira-kira. Jangan pernah terpengaruh. Biarkan masalah itu tenggelam sendiri. Oleh karena konsistensi kita penuh antusias bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita belajar 4 prinsip sederhana. Ya, tenggelamkan masalahnya. Saudara dan saya harus berani tunjukkan iman dengan tindakan nyata. Keluaran 14, 15, 16. Saudara kalau mau file ini minta aja di situ. Tinggal di sama Pak Tobing tinggal dikirim WA. Saya selalu kalau khotbah bikin PowerPoint, ya. Jadi bertanggung jawab kalau ada orang komplain, dia tuh tulisan, baru baca, ada yang tersesat nggak ada rasanya. Kalau ini tersesat berarti saudara harus balik arah, memperbaiki lagi. Karena ini jelas sekali. Kita harus mempersilahkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaan. Keluaran 14:8. Nikmati pertolongan Tuhan. Mereka menikmati. Mereka jalan di tengah-tengah air yang terbuka. Mereka nikmati, saudara. Enggak lagi dari ngomong, nanti musuh udah dekat. Enggak, dia jalan. Lolos dengan tenang. Ketika lolos baru tiangnya yang menghalangi bangsa Mesir dilepas. Masuk tengah, enggak sempat balik. Hati-hati, saudara. Dan yang keempat, biarkan masalah tenggelam bersama pengakuannya. Dia akan mengakui kebesaran Tuhan yang saudara saya sembah adalah Tuhan yang sudah membereskan masalahnya dengan mengatakan sudah selesai. Ya kan? Jadi ini pun juga sudah selesai. Waktunya habis. Kalau mau ketemu lagi 2022, saudara boleh undang lagi. Itu pun kalau saya mau. Mau lah ya. Begitu saudara undang, saya pasti mau ya. Karena saya mengasihi, saya mencintai saudara. Saudara luar biasa. Masa pandemi datang, lebih baik mati di rumah Tuhan daripada mati di mall, betul nggak? Ya kan ada orang ke mall kan, saya bilang kemarin di mall kita ngopi bareng, buka masker, foto-foto, nggak takut. Bilang kompri ada ibadah, prokes nggak? Ya tanya prokes, cari duit nempel-nempel, ya kan? Jangan begitu dong ya. Kalau mati di rumah Tuhan lebih bahagia daripada mati di pancoran rapat-rapat begitu ya. Tapi kalau bisa, kalau juga kita mati, kita sudah menyelesaikan tanggung jawab kita. Haleluya. Bangkit berdiri saudara ya. Oh haleluya.